semuanya, balik lagi di KP Media Channel. Kali ini kakak mau bahas soal bahasa Inggris UTBK seperti biasa. Siapa yang udah gak sabar buat belajar bareng kali ini? Langsung aja kita bakal bahas beberapa soal yang keluar di TPS Bahasa Inggris sekitar tahun 2019 ya. Oke, kita langsung aja ke soal yang pertama. Seperti biasa kalau bahasa Inggris pasti bacaan ya. Ini bacanya panjang, kita lewat aja langsung ke soal. Nah, ini tahun 2019 ya. Oke, soalnya the word professionals in paragraph 1 is replaceable by. Ini ngomongin tentang penggantian kata ya. Biasanya kalau di bahasa Indonesia tuh kayak kata ini bisa diganti sama kata apa sih yang maknanya sama gitu kira-kira ya. Replaceable itu artinya bisa diganti dengan apa yang maknanya sama. Oke, profesional paragraf pertama kita lihat ya, nih yang digaris miringin. Kalau kita mau ngeganti kata di sini, berarti kita harus tahu dulu artinya apa ya kan? Berarti kita harus baca kalimatnya secara lengkap. As well as being a pet, many trained dogs also become professionals to help police, airport officials, and people with special needs. Artinya, sama seperti layaknya hewan peliharaan ya, as well as being a pet, many trained dogs, banyak anjing-anjing yang sudah dilatih menjadi profesional, menjadi anjing yang profesional untuk menolong bisa polisi, bisa juga orang-orang di bandara ya, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan khusus. Jadi kalau di sini kita lihat profesional itu orang yang lebih ahli kan biasanya kan. Berarti kalau di sini anjingnya yang lebih ahli. Ya udah kita tinggal cari aja. Yang lebih ahli itu kan berarti yang sudah terlatih kan. Otomatis kalau yang A, animals with special ability, dengan kemampuan spesial. Kalau ini bukan kemampuan spesial tapi setelah dilatih jadi dia lebih ahli gitu kan. Berarti bukan yang A ya. Terus excellent juga bukan pintar, bukan cerdas, smart juga bukan. Train animals betul sebenarnya, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena bukan cuma di train. Kalau di train mah anjing biasa juga bisa kan, tapi ini lebih profesional, berarti lebih ahli dari yang cuma dilatih. Berarti jawabannya yang B ya. Deftly skilled animals. Kata kuncinya di sini. Skilled itu lebih ahli atau lebih berbakat. Jadi bukan cuma dilatih tapi punya bakatnya. Oke? Jadi jawabannya B. Oke, next ini tentang main idea. What is the main idea of the passage? Apa sih ide pokoknya atau kalimat utamanya dari bacaan tersebut? Oke, ini kita sebenarnya bisa cek di sini ya. Kalau teman-teman cari tahu, ini kan kata-kata yang sering keluarnya tentang dogs kan, pasti karena topiknya itu anjing di sini gitu ya. Cuman teman-teman kalau mau cari kesimpulan atau kalimat utama itu kan bisa ada di awal atau bisa ada di akhir ya. Jadi teman-teman tinggal cek kalimat utama dari setiap paragraf ya. Kalimat utama paragraf pertama itu adanya di kalimat pertama. Dogs are one of the smartest animals and are often called man's best friend. Jadi anjing adalah salah satu binatang yang paling cerdas atau paling pintar dan sering disebut sebagai teman baik manusia. Oke, itu kalimat utamanya ya, karena di paragraf 1 ini kebanyakan ngomongin tentang gimana sih anjing itu menolong manusia. Terus paragraf yang kedua kalimat utamanya ada di sini. Terakhir. Kenapa sih Kak di terakhir? Karena ini ada conjunction ya, atau ada kata hubung kalau bahasa Indonesianya. So, kalau di bahasa Indonesia kan kayak jadi atau maka, bisa gitu kan. Nah, itu menjurus ke kesimpulan, dimana kesimpulan itu bisa jadi kalimat utama yang adanya di akhir paragraf. Jadi otomatis ini paragraf utamanya ini nih. Among other animals, the size of a dog's brain is indeed quite large and can accommodate more cognitive and affective development. Jadi katanya dibandingkan dengan animal lain atau binatang lain ya, ukuran otak dari anjing itu biasanya lebih besar ya, dan itu bisa membuat perkembangan kognitif dan afektif yang lebih besar juga gitu. Makanya
dia lebih peka gitu ya. Anjing itu lebih peka dibandingkan animal lain tuh. Itu kalimat utama yang kedua ya. Oke, kalimat utama di paragraf ketiga ada di sini. Dogs are very sensitive to tones. Jadi anjing itu sensitif banget atau peka banget terhadap nada, ya, nada suara. Oke, jadi kita udah dapet ya. Sekarang kita tinggal cari aja mana sih yang bisa kita ambil main idea-nya. Kalau yang A, comparison dog's brain size and its weight. Enggak ya, ini tidak mengcompare. Compare itu membandingkan, ya, membandingkan antara ukuran otaknya dengan berat. Enggak ada ya, tadi kita cuma ngomongin tentang ukuran dari otaknya aja yang lebih besar dan bisa lebih peka ya. Jadi ini salah ya yang A. Terus yang B, dog's brain size and its cognitive abilities are determined by total body weight. Ada weight lagi, kita nggak ngomongin tentang berat badan. Weight itu berat badan ya. Jadi ini juga salah. Oke, ini ada weight juga, nggak usah dibaca, langsung aja salah. Terus apalagi, the larger the size of dog's brain, the faster its cognitive and affective development are. Betul? Betul. Ini ya jawabannya. Semakin besar otak dari anjing tersebut, semakin cepat perkembangan dari kognitif dan afektifnya. Tadi udah kita bahas ya. Kalau yang E salah juga karena masih ada weight-nya. Oke? Lanjut. Ini soal berikutnya tentang what the writer wants to communicate through the sentence. Apa sih yang sebenarnya pengen disampaikan oleh penulis dari kalimat ini? As with human babies, puppies respond more to humans' high-pitched speech than low-pitched one. Seperti layaknya bayi manusia, katanya gitu. Anak anjing, puppies itu anak anjing ya, merespon atau lebih peka terhadap nada yang tinggi dari manusia dibandingkan nada yang rendah gitu. Jadi kalau kita mau ngobrol sama puppies ya, sama anak anjing itu kita suaranya harus lebih tinggi. Maksudnya apa sih dari kalimat ini? Ini teman-teman bisa langsung lihat opsinya. Di opsinya ini semuanya ada apa? Ada Burns semuanya nih ya. Research finding, berarti kita harus cari dulu ini di paragraf 3 yang mana ya kalimatnya. Oke, nih paragraf 3 ya. Nah yang ini nih teman-teman. Oke, teman-teman harus cari Burns ada di sini. Nah jadi paragraf 3 ini ngomongin tentang penemuan dari si Burns ini. Jadi Burns itu dia meneliti tentang katanya dogs itu atau anjing itu lebih peka ke tones atau nada gitu ya dari manusia katanya. Find out how dogs learn human language. Jadi dia mencari tahu gimana caranya anjing bisa belajar bahasa manusia. Terus dia bilang di sini, from the tone dogs can learn to distinguish human words. Baru kalimat yang tadi. Jadi kalimat yang tadi itu pasti untuk mendukung pernyataan dari si Burns ya. Oke, udah langsung kita dapat. Jadi jawabannya kalau mendukung itu yang ini, generalized Burns research finding ya. Kalau yang ini salah karena ini conclusion, padahal kita bukan menyimpulkan ya, masih ngomongin hasil penemuannya. Kalau ini bukan diskusi tentang penemuan yang lain, padahal kita cuma ngomongin tentang si Burns aja. Terus reveal itu membuktikan gitu ya. Berarti sebelumnya nggak ada dong. Ini kan di reveal tuh baru dibuka ya. Kalau yang refute itu artinya menolak atau menyangkal atau menyalahkan. Jadi udah pasti salah ya. Ini kan mendukung. Oke, sekarang kita ke yang kedua, bacaannya agak lebih sedikit ya. Oke, ini rata-rata ngomongin tentang means atau arti kata. Gampang ini ya, tinggal kita lihat nih. The underlined word appeal in the passage means apa? Artinya appeal. Sebenarnya kalau appeal itu di sini nih. The appeal is manifold. Kalau teman-teman bingung ini katanya apa sih maknanya gitu ya, misalkan nggak pernah dengar, tinggal coba dicek ini kalimatnya. This business type handles thousands of items and hundreds of millions of dollars of product. Berarti kan ini lagi ngomongin bisnis ya. Bisnisnya itu dia punya banyak item gitu ya, sampai jutaan, ribuan gitu kan. The appeal is manifold. Money itu banyak gitu ya, many maksudnya.
Berarti appeal ini bisa berhubungan dengan kenapa sih orang beli produknya, itemnya, sampai tadi ada ribuan jutaan kayak gitu. Kalau kita pakai feeling atau kayaknya ini nih jawabannya, yang paling mendekati adalah B, attractiveness. Kenapa? Karena sebenarnya kalau makna appeal itu ya daya tarik ya. Daya tarik ya otomatis yang sama tuh attractiveness kan, atraktif, menarik gitu. Kalau bargaining itu tawar-menawar ya. Kalau request itu permintaan. Oke. Kalau preparedness ini kesiapan ya, persiapan dari prepare. Reasoning itu alasan ya atau pertimbangan bisa. Dia nggak ada yang nyambung kecuali yang attractiveness, oke? Nah, soal terakhir ini ada lagi underline word juga. The underline word can in the passage means apa? Can itu sebenarnya apa sih? Mampu ya atau bisa? I can, aku bisa gitu. Kalau teman-teman nggak lihat ke teks juga sebenarnya bisa nih. Can itu pasti possibility, kemungkinan. Kayaknya sih bisa begini, bisa begini, bisa begini gitu ya. Jadi possibility atau kemungkinan bisa. Oke. Kalau request tadi ya sama permintaan atau permohonan juga bisa sebenarnya. Kalau recommendation itu rekomendasi ya. Kalau ability juga can, mampu gitu ya. Tapi kalau ability itu biasanya lebih ke skill, kemampuan kita untuk sesuatu. Kalau can itu misalnya you can go to school, kamu bisa aja sih pergi ke sekolah, tapi bisa juga enggak gitu. Jadi itu kayak possibility, kemungkinan ya, bukan skill kayak ability. Kalau certainly itu kepastian, oke? Jadi yang nyambung adalah possibility. Oke. Gampang ya. Kalau teman-teman masih bingung, emang ini harus banyak banget belajar atau coba sering baca paragraf-paragraf bahasa Inggris ya. Mungkin bacanya di BBC News gitu ya, supaya menambah kosakata. Tapi kalau teman-teman udah sering latihan, kata-kata kayak gini akan terasa lebih mudah. Oke, so itu aja untuk pembahasan TPS Bahasa Inggris kali ini. Kalau masih ada yang mau ditanyain, boleh ditanyakan di kolom komentar. See you on the next video.